Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna rahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mukadimah ke-8. Kayaknya malam ini tamat nih. Setelah mukadimah selesai ya. Nah, kemarin itu kita kan sudah membahas mengenai hubungan antara kalamullah dengan dengan mukjizat ya, dengan mukjizat, dengan kerasulan. Jadi karena kita tahu kan Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha menghendaki, kemudian Allah itu punya kudur dan punya irodah, maka tatkala ada seseorang yang mana dia itu mengaku sebagai utusan Allah, maka Allah tahu dan menyaksikan orang itu mengaku sebagai utusan Allah. Nah kemudian apakah semua yang mengaku utusan Allah itu nanti kalau dia palsu sama Allah itu pasti dibunuh begitu ya, dipaksa dibunuh dijadiin mati gitu? Enggak juga. Nah cuman satu-satunya cara untuk kita mengetahui bahwa ini adalah utusan yang benar atau utusan yang salah, yaitu dari mukjizat itu. Itu mukjizat itu perbuatan yang khariqun lil adat, yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yang mana hanya bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh sang pembuat alam ini. Nah makanya itu kan kejadian-kejadian yang amazing gitu ya. Kejadian-kejadian yang luar biasa begitu, di luar kebiasaan. Jadi tatkala misalkan ada dua orang nih, yang satu Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi Musailamah al-Kadzdzab. Ini kedua orang ini sama-sama mengaku sebagai utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai utusan Allah, Musailamah al-Kadzdzab pun sama, dia mengaku sebagai utusan Allah. Nah cuman tatkala Nabi Muhammad SAW dipinta untuk mengeluarkan bukti, beliau mengeluarkan bukti. Nah siapa namanya Musailamah tatkala dipinta mengeluarkan bukti, dia tidak bisa mengeluarkan bukti. Nah nanti ada sebetulnya ya, ada kemungkinan seseorang ini mengaku rasul ya, kemudian dia itu dipinta untuk mengeluarkan mukjizat, kemudian dia mengeluarkan sulap, yang mana orang-orang itu menyangka bahwa itu adalah mukjizat. Itu sangat mungkin terjadi, bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Makanya kita itu harus tahu apa perbedaan antara sulap, sihir, hipnotis dan mukjizat. Itu harus dibedakan. Karena kalau di kitab Tijan itu sebetulnya ada ya pembedaan. Kalau di sini nggak ada. Cuman nanti adalah had di antara ciri-cirinya mukjizat itu, dia tidak bisa direplikasi. Itu ciri yang paling utama. Jadi kalau misalkan kayak si David Copperfield nih, kalau misalkan dia ngaku sebagai utusan Allah, ya dia ngaku sebagai rasul. Ini makan kalau ya si David Copperfield itu dia ngaku sebagai utusan Allah. Kemudian ditanya, apa mukjizatmu? Kata dia, saya bisa menghilangkan patung Liberty. Itu kan kemudian dia menghilangkan tuh patung Liberty. Nah 4 tahun dari situ ada yang membongkar. Oh gini loh caranya menghilangkan patung Liberty itu. Nah itu sudah jelas berarti sulap. Nah, yang lain bakal bisa melaksanakannya. Atau misalkan seperti menghilangkan gajah dari depan mata ya, itu kalau bisa direplikasi berarti sulap. Nah perbuatan mukjizat ini tidak bisa direplikasi. Makanya salah satu mukjizat yang ada di depan kita itu seperti apa? Al-Quran. Al-Quran itu menyuruh kita untuk mereplikasi Al-Quran. Kamu buat yang semisal Al-Quran begitu. Gak usah semuanya lah.
kamu bikin satu surah saja yang terdiri dari 3 ayat begitu, sepanjang Al-Asr yang paling pendek, tidak ada yang mampu. Karena memang mukjizat itu tidak bisa direplikasi. Nabi Musa tuh membelah lautan, gak ada yang bisa ya, ngetokin tongkat terus laut terbang. Gak bisa ya gitu. Nah, maka ya nanti kalau misalkan seseorang ini dia adalah utusan Allah, maka dia harus mempunyai sifat wajib ya, makanya kita membahas sifat wajib bagi Rasul. Dan sifat wajib yang ada bagi Rasul itu di dalam kitab-kitab ilmu tauhid itu ada 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Nah ini yang paling utama di antara yang ini adalah amanah ini. Kalau di sini mah ya, kalau di mana sarah muqaddimat, maksudnya yang paling utama itu yang harus kita paling mengetahui. Jadi kita bahas amanah saja di sini, nggak membahas fatonah, nggak membahas tabligh, nggak membahas sidik. Cuman kita bahas dulu ya sebentar nih. Ini soalnya udah selesai. Kalau sidik itu apa? Nah, kemarin kan kita udah bahas nih, yang namanya kabar yang benar itu perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Nah, perkataan Rasul itu harus senantiasa sesuai dengan perkataan, harus senantiasa begitu. Nah, bahkan di dalam perkara-perkara yang mubah ya, beberapa ulama itu mengatakan Rasul pun harus demikian, harus mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi misalkan kalau Rasulullah itu ditanya ya, Rasulullah itu udah keluar dari rumah misalkan, terus ditanya, ya Rasulullah di rumah ada siapa saja? Terus Rasulullah itu mengatakan ada Zaid, ada Agus, ada Yusuf. Tapi ternyata Yusuf nggak ada. Itu udah keluar dari had sidik tuh. Itu udah bohong, karena bohong mah nggak ada urusannya sama hati. Bohong mah urusannya perkataan sesuai nggak sama kenyataan. Mereka kan udah dibahas itu ya. Jadi kalau misalkan saya itu salah ngelihat, masuk ke rumah saya ngelihat, salah ngelihat, saya pikir istri saya ternyata mantan saya, salah ngelihat. Pas masuk itu, pas ditanya itu siapa, saya jawab istri saya. Itu sesuai dengan kenyataan nggak? Enggak kan? Saya niat bohong nggak? Enggak, ada salah ngelihat. Tapi apakah itu bohong? Nah, bohong itu di dalam Islam bohong itu nggak ada urusannya sama hati. Pokoknya tatkala perkataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu sudah bisa disebut kadzib, sudah bisa disebut bohong. Bohong. Nah, itu. Nah, kebalikan dari bohong itu apa? Sidik. Ya, sidik. Nah, sidik itu ketepatan antara perkataan dengan kenyataan. Maka utusan Allah itu harus senantiasa tepat antara perkataan dan kenyataannya. Sidik itu. Cuma nanti ada juga ulama yang mengatakan sidik itu hanya dalam batas pengakuannya sebagai utusan Allah. Jadi yang lain-lain boleh salah karena nggak ada urusannya sama kerasulan begitu. Yang namanya manusia ya, yang lain-lain itu boleh tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi dalam perihal bahwa beliau ini mengaku sebagai utusan Allah itu pasti harus benar. Yang kedua itu apa? Sidik, amanah ya, amanah. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini yang akan kita bahas nanti akan dielaborasi. Jadi yang namanya amanah itu kalau kata kita mah apa? Ini sering salah paham nih. Apa amanah itu? Terpercaya. Menyampaikan sebagaimana harusnya. Itu amanah kan ya? Oh, kamu mau amanahnya dititipan 100.000 dibikin 20. Itu kan gak aman. Padahal amanah itu bukan itu. Amanah itu apa? Amanah itu tidak pernah melaksanakan larangan Allah. Itu amanah tuh. Terjaga. Jadi terjaga dari melaksanakan larangan. Baik larangan itu berupa makruh atau haram. Nah, itu amanah. Lawan dari amanah apa? Khianah. Khianah itu melaksanakan larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Nah, itu yang dimaksud amanah pada diri Rasul itu. Jadi Rasul itu tidak mungkin melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah dari Allah. Lawanan dari amanah apa? Khianah. Yang ketiga itu apa? Tabligh. Tabligh itu menyampaikan sebagaimana adanya. Ya, jadi menyampaikan perkara-perkara yang harus disampaikan. Tabligh. Nah, Rasul pasti punya sifat ini. Kalau kata Allah itu sampaikan ya Rasul bahwa sholat itu harus menghadap Ka'bah. Nah, karena jiwa nasionalisme saya ini sebagai utusan Allah, ya misalkan begitu, jiwa nasionalisme saya kuat, maka saya katakan, duhai umat, kamu sholat menghadap ke Monas. Gak mungkin itu, ya. Karena kalau misalkan Allah sudah mengatakan
ke Ka'bah, Rasul itu pasti bilangnya ke Ka'bah. Karena nanti kalau misalkan Rasul bisa mengutak-atik, maksudnya dari Allahnya sekian dia perintahnya, tapi sama Rasul diutak-atik, tidak tabligh, tidak menyampaikan. Berarti Allah salah milih Rasul. Ya kan? Masa milih Rasul tukang ngurangin perkataan sama nambahin perkataan kan begitu. Jadi kalau kalau misalkan dari Allahnya disuruhnya sholat zuhur 4 rakaat, pasti Rasulullah juga menyampaikannya 4 rakaat, nggak mungkin jadi 6 atau 8 gitu atau 2. Nah, itu apa? Amanah. Tabligh ya, tabligh. Apa lawan dari tabligh itu? Kitman. Ya, lawan dari tabligh itu kitman. Kitman itu apa? Ya tidak menyampaikan sebagaimana ya diperintahkan, itu kitman. Yang terakhir itu sifatnya apa? Fatonah. Nah, fatonah ini dia kecerdasan. Jadi fatonah mah apa sih fatonah itu? Fatonah itu tidak pernah kalah debat. Itu fatonah tuh. Jadi cerdas, harus bisa mengilzam kepada lawan bicaranya. Itu fatonah. Jadi fatonah itu apa ya? Yang menyedihkan itu sekarang begini, orang-orang yang penerus Rasul itu kan ulama tuh. Ulama itu kan warathatul anbiya. Cuman ulama yang ada sekarang itu kebanyakannya penyesaan. Ya, sisa-sisa. Jadi yang pinter-pinternya itu masuk dulu ke kedokteran nggak diterima. Kemudian masuk ke jadi perawat nggak diterima. Masuk jadi polisi nggak diterima juga. Terus turun. Nah, akhirnya kemana? Kawin. Ya, kawin. Akhirnya kawin. Itu. Jadi ini udah gak diterima, di mana-mana udah gak diterima. Akhirnya masuk bidang agama. Jadi bidang agama itu untuk orang-orang yang tersisihkan akhirnya. Yang masuk ke mana-mana. Alternatif terakhir. Jadi orang-orang yang bodoh itu sekarang kumpulnya di fakultas ulama itu, fakultas agama. Ya, pas keluar jadi ustadz atau balarodo aja jadi nanti. Begitu. Yang lucu tuh ada dongeng ya, ini dongeng. Dongeng Kang Asep itu. Dia bilang kayak gini. Ada sarjana agama cina. Coba ya sarjana agama itu keluar kuliah mau jadi apa? Iya, jadi guru agama. Guru agama itu satu sekolah nerimanya berapa? Cuman 1. Ya. Kesempatan untuk bekerja bagi sarjana agama itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Susah, di pabrik juga penyesaan, iya naon heula ya teknik, ini juga yang diterima kan, udah nggak ada yang daftar, yang ada daftarnya SAG, baru diterima, SAG mah terakhir itu, ya, paling juga jadi di pengadilan, dan lain sebagainya. Jadi ada dongengnya, ini ada SAG, itu udah susah nyari kerja kemana-mana ya, kesana kesini udah nggak diterima, akhirnya ada lowongan dari kebun binatang itu. Ya, dicari lowongan pekerjaan untuk menjadi harimau palsu. Soalnya harimaunya itu mati. Nah, si SAG ini akhirnya ngelamar, diterima. Ya, terima dikasih kostum harimau, bagus kostumnya itu. Nah, udah jadi harimau aja. Gimana ya, Bot? Kamu sip aja 8 jam katanya gitu. Masuk ke kandang harimau. Pas masuk ke kandang harimau itu ngeliatin ada harimau juga di situ gede. Ya. Dideketin sama harimau tuh, alah udah gede-gede tuh, yang si SAG teh, udah gede, deketin, alah cenda aing paeh teh dihakan mau, aing paeh teh dihakan mau, pas sudah dekat, kira kita mau makan, ternyata ngaharewos, abi GSAG, sama-sama itu, aduh masya Allah, kasihan tuh. Itu betul dibahas. Nah itu. Jadi memang kasihannya itu apa? Orang-orang tersisihkan begitu. Akhirnya yang ahli-ahli agama ya kayak gini, pola pikirnya itu ya, di agamanya nggak paham, kemudian jadi penyesaan lah. Udah gitu masuk ke masyarakat menjelaskan agama, acak-acakan akhirnya mah gitu. Namanya keilmuan. Nah makanya sebetulnya kalau jadi pewaris Rasul, karena Rasulnya itu fatonah, cerdas, harusnya ulama juga cerdas, harusnya itu nggak boleh kalah debat begitu. Ya,
Pokoknya mah entong weh kecuali ku awewe. Jadi kalahnya itu kalah debatnya cuma sama cewek doang gitu. Karena kenapa? Karena cewek nggak pernah salah. Cewek nggak pernah salah. Nah itu. Nah jadi sekarang kita membahas amanah ya. Wal amanah tuh hifzu jami'il jawarihi zahirati wal batinati minat talabusi bimanhiyin anhu nahiyat harimin au karohatin. Jadi yang namanya amanah itu menjaga seluruh anggota badan yang zahir dan yang batin. Jadi baik zahirnya atau batin ya dia jaga minat talabus dari melaksanakan atau bercampur bimanhiyin anhu dari perkara yang dilarang nahiyat tahrimin au karohatin, baik larangan itu berupa pengharuman atau pemakruhan. Itu jadi menjaga semua anggota badannya itu baik yang zahir atau yang batin. Nah kalau orang sudah seperti itu berarti dia amanah dan Rasul itu pasti harus seperti itu. Jadi gimana ya nih yang harus dipahami itu seperti ini. Larangan itu kan nanti sebetulnya kalau sifatnya taklif ya itu bukan pada zat. Jadi kalau hukum nggak ada babi haram tuh nggak ada. Ya babi haram nggak ada, kemudian apa daging anjing haram nggak ada, tuh homer haram nggak ada. Yang haram itu apa? Makannya, makan babi itu haram. Minum homer tuh haram. Ya. Jadi secara benda mah nggak ada yang haram. Karena haram itu bahasanya nanti dilarang ada. Haram itu nggak boleh ada. Jadi kalau yang nggak boleh ada itu babi, lah kok kenapa babi bisa ada? Ya Allah menciptakan. Jadi siapa yang melarang adanya itu? Allah melarang adanya itu. Jadi jangan sampai ada timbul makan babi dari kamu. Jangan sampai ada timbul minum homer dari kamu. Jangan sampai ada timbul melakukan zina dari kamu. Itu yang dituntut itu. Nah, tatkala dia keluar pada kenyataan, memang yang menciptakannya Allah juga sebetulnya. Cuman itu ada bagian apa kebebasan kehendak kita. Karena Allah menciptakan itu, karena Allah sudah tahu kita akan melaksanakan hal itu. Begitu. Jadi bagian dari kebebasan kehendak kita. Cuman sama Allah dijadikan. Kalau sama Allah tidak dijadikan, gak bakalan jadi. Jadi kalau kita memahami ya perintah seperti itu, yang wajib-wajib ini atau yang sunnah itu diperintahkan untuk ada pada kenyataan. Jadi kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk haji itu supaya kita membuat sholat itu ada pada kenyataan. Nah, tatkala kewajiban itu atau perkara sunnah itu ada pada kenyataan, maka kita bifadlillah dengan fadlnya Allah berhak untuk mendapatkan imbalan-imbalan. Begitu. Ya, meskipun imbalannya belum bisa di draw in sekarang. Tidak bisa dicairkan, itu nggak ada ATM-nya. Ya. Jadi ditabung terus karena Allah itu tahu. Jadi kita mah kalau Allah sama kita mah ya kayak ini, kayak apa? Kayak orang tua sama anak kecil, dikasih duit sama bibinya diambil simpan di tabungan. Mau diambil jika boleh, kamu nanti bakal butuh gitu. Enggak boleh diambil, nanti kamu bakal butuh, nanti kamu bakal butuh. Mau jajan nangis-nangis enggak dikasih. Kenapa? Karena kamu nanti bakal butuh. Kalau misalkan sekarang ya, kita ini taruhlah ngaji ya. Ngaji kan nanti bertambah tuh rekening akhirat. Rekening akhirat itu bertambah nomornya itu. Bertambah. Cing ada bertambah apa rekening akhirat. Terus bisa diambil sekarang. Bisa diambil sekarang. Bakal bisa mual kita ngaji itu. Ya mual itu penuh. Ya, pengaji penuh. Ustadznya baru tidak mau betot-betot. Ustadz betot-betot. Tadi dia hula. Ya hula. Iya lagi di sini nih. Wah, ada betot-betot. Cuman karena ini ghaib tidak terlihat, hanya dilihat oleh keimanan, akhirnya hanya orang yang kuat keimanannya yang bisa melihat hal itu. Ya, kalau orang keimanannya kurang kuat, dia tidak bisa melihat hal itu, tidak bisa melihat apa-apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perkara-perkara yang apa? Yang keluar pada kenyataan, yang mana kita ini menjadi wasilah keluarnya perkara itu. Apabila dia berupa kewajiban atau sunnah, maka kita berhak mendapat pahalanya ya. Bifadlillah tapi jadi bukan hak karena kita berhak, karena kita diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan apabila kita melaksanakan keburukan, kita berhak mendapatkan kejelekan. Nah, siksa. Auzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Nah, apabila seseorang ini dia terjaga seumur hidupnya, badannya itu baik badan atau hatinya tidak pernah melaksanakan apa yang Allah larang atau tidak pernah meninggalkan apa yang Allah perintah, itu namanya amanah. Nah, maka perlawanan dari amanah itu apa? Khianah. Khianah itu apa? Ada hifdzihima
min dzalika. Tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau kita bertanya, kenapa kok yang namanya Rasul itu harus amanah? Tidak boleh pernah melaksanakan dosa barang sekalipun. Tidak boleh Rasul. Kenapa seperti demikian? Karena Rasul ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi role model bagi kita. Menjadi role model. Nah, kalau Rasul itu melaksanakan dosa, berarti kita disuruh untuk melaksanakan dosa juga. Begitu. Sedangkan Allah memerintahkan melarang melaksanakan dosa. Berarti ada larangan perintah di situ, tanakut, kontradiktif. Maka tidak boleh Rasul itu tidak amanah, harus amanah. Nah itu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Udah selesai? Udah tamat? Tinggal numpeng nak. Tamat udah, mukadimah. Jadi nanti kita paling mau ngaji apa setelah apa? Setelah mukadimah itu mau nyobain ngaji mantik apa? Tapi mantik mah adalah ya di video tuh di itu ada YouTube. Ada pertanyaan nggak? Ada. Kalau nggak ada saya baca khotimah ya. Khotimatun, penutup. Wa hadza akhiru ma qayyadnahu 'alal muqaddimati, dan ini adalah akhir dari apa yang telah kami simpan di dalam kitab Al-Muqaddimat. Nas'aluhu subhanahu ayyan fi'alana wa bi syarhi hal wadi'a al-mutasabbiba wal qari wal katiba wan nazira wal mu'allima wal muta'allima fil hayati wa ba'dal mamat. Coba lihat ini doanya Al-Imam Sanusi, bagus sekali. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manfaat melalui perantara kitab ini dan syarahnya, ya, al-wadi al-mutasabbib, yang menjadi sebab kepada kemanfaatan. Ya, jadi al-wadi'ah, mudah-mudahan manfaatnya itu dan kebaikannya itu diberikan kepada yang menulis dan yang menolong kepada penulis, kepada yang membaca, kepada yang menulis, yang menyalin, kepada yang melihat kepada kitab ini, kepada yang mengajarkannya, dan kepada yang belajarnya di dalam kehidupan dan setelah kematian. Amin. Betul-betul enaknya ya ngaji kitab ulama mah didoain. Kita teh ulama didoain. Yang melihatnya, yang mengajarnya, yang belajarnya itu. Yang menyalinnya. Allahumma ij'alni wa iyyahum wa sa'iral ahibbati wal mu'minina wal mu'minati mimman akhlasa liwajhikal karimil amala wa qassara fi umuri syahawatihi wa dunyahul amala wa tazawwada lil akhirati biluzumit taqwa wa khalafa ilal mamati syaitana wan nafsa wal hawa. Ya Allah, jadikanlah aku dan jadikanlah orang-orang yang tadi aku sebutkan dan semua orang-orang yang dicintainya dan semua orang mukmin dan mukminat, termasuk orang-orang yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk Engkau ya Allah, dan yang memendekkan syahwatnya, syahwat dunianya untuk bekal di akhiratnya. Dan mudah-mudahan Engkau menjadikan untuk kami semua itu bekal bagi akhirat dengan cara menjauhi larangan Engkau dan mengerjakan perintah Engkau. Dan mudah-mudahan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi syaitan sampai kami semua mati dan menjauhi nafsu dan hawanya. Allahumma ij'alna ya maulana bifadlika min dzawil albabi wa arsyidna ya arhamar rahimin fi aqwalina wa af'alina wa zahirina wa batinina ila suluki tariqil haqqi was shawabi wa tub alaina ya maulana taubatan shadiqatan la ma'siyata ba'daha innaka antar rahimur rahmanut tawwab wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal karimul wahhab wa tawaffana taibina mu'minina muslimina wa adkhilnal jannata wa adkhilna dunyan wa ukhra fi ibadikal sholihin bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami semua, duhai Allah, dengan keutamaanmu termasuk dari orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, dan tunjukinlah kami semua, duhai arhamur rahimin, di dalam perkataan kami dan di dalam perbuatan kami, baik zahirnya atau batinnya, menuju kepada berjalan pada jalanmu yang benar. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi taubat kepada kami dengan taubat yang benar, dengan taubat yang tidak ada maksiat lagi setelahnya. Sesungguhnya Engkau adalah yang Rahim, yang Rahman, dan yang Tawwab. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kepada kami dari sisimu rahmat,
Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemberi. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kepada kami semua wafat dalam keadaan taubat, dalam keadaan mukmin dan dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami semua baik di dunia atau di akhirat kepada golongan hamba-hamba Engkau yang soleh, dengan tawassul kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan imamnya para rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana annal hamda lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.